Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Salam, insya Allah mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rahmat, rezeki yang barokah, kesehatan yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan tentunya saya berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan yang paling kita harapkan adalah kita bisa bertemu lagi di jannah. Amin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Krisna Anggara, namun biasa dipanggil dengan Azil. Saya dari Prodi PAUD Pancasakti. Sekarang alhamdulillah sudah semester 8. Mohon izin saya untuk menyapa teman-teman saya di semester 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PAUD PC semuanya, dan juga tentunya salam sejahtera untuk sahabat-sahabat saya juga yang non-Islam. Semoga hari ini dan juga tentunya kedepannya kita selalu bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah, meningkatkan tali persaudaraan karena kita Indonesia. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih saya jazakumullah khairan katsiran kepada LDK STKIP Pancasakti atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam rangka tentunya menuntut ilmu dan belajar untuk menyampaikan kebaikan dan berkomunikasi. Insya Allah semoga ini bisa menjadi ladang amal untuk tentunya STKIP tambah maju, tambah berkah, dan bisa menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini Rabu 20 Mei 2018, tepatnya di malam ke-27 Ramadan, Allah masih berikan kita kesempatan usia. Semoga bisa kita gunakan usia yang Allah amanahkan ini dengan baik. Amin. Nikmat sehat, tentunya juga nikmat Islam dan nikmat iman yang sangat penting untuk kita junjung tinggi dan kita syukuri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat. Terlebih ini adalah malam ke-27, di malam-malam terakhir yang luar biasa pahalanya. Allah sudah mulai untuk pembahasan hari ini dengan membaca basmalah agar berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu pertama-tama kita juga harus mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan rasa syukur ini Allah tambahkan lagi kenikmatan, Allah berikan lagi kesabaran untuk kita semua dalam menghadapi ujian yang telah diberikannya. Mari kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas segala apa. Selain syukur, tentunya kita juga bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengingat corona yang masih sedang terjadi, kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah banyak ibrah atau hikmah di balik ujian ini. Baik, sekarang kita akan coba mulai pembahasan hari ini yang akan saya sampaikan. Temanya tentang apa? Pembahasan yang akan saya bahas hari ini pada malam ini merupakan ringkasan yang saya buat sendiri dari menonton cuplikan video sholat id di rumah saat pandemi, tinjauan untuk fikih dari Ustadz Dr. Taufik Hulaimi, LCMA. Beliau adalah editor ahli dari kitab Fikih Sunnah. Ini yang ada di sebelah saya ini. Nanti mohon izin kepada LDK STKIP Pancasakti untuk mentautkan linknya di bawah supaya nanti kalau misalnya mau lihat yang lebih lengkap tentunya ke beliau. Kita langsung masuk ke konten isi. Hukum berbeda antara kondisi umum dan kondisi khusus. Apakah sesuai syariat? Kalau kondisi COVID-19 seperti ini, kita tetap melaksanakan sholat Idul Fitri atau Jumatan? Nah, di kondisi umum maka kita harus melaksanakan sholat id atau sholat Jumat bila kondisinya lancar. Namun apabila kondisinya khusus seperti terjadi pandemi seperti ini, tidak Jumatan atau tidak sholat id, itu termasuk sama-sama sesuai syariat. Nah, perbedaan kondisi seperti ini dan prediksi bahaya juga harus dilakukan sebelum mewabah, harus dicegah. Beliau menyarankan untuk hilangkan pikiran-pikiran ini adalah konspirasi atau seperti pemikiran-pemikiran yang aneh, sehingga ini terbebas dari hal itu semua karena ini ada kisah dan ada sejarahnya seperti ini. Tidak Jumatan dan tidak sholat id. Nah, Dr. Taufik menjelaskan bahwa yang tidak syar'i adalah tetap melaksanakan sholat id di lapangan atau berkumpul karena kondisinya khusus seperti ini. Yang syar'i adalah dilaksanakan di rumah. Yang namanya taat itu nggak mesti selalu di masjid. Maka di rumah pun bisa kita laksanakan sesuai dengan kemampuan. Kalau yang ideal yang nggak bisa, maka turunkan ke bawahnya. Yang harus dibangun di sini adalah cara berpikirnya, kata beliau. Jadi semampunya. Sholat Idul Fitri di rumah, begitu juga dengan malam seperti ini kita lakukan di rumah. Iktikaf, mendekatkan diri kepada Allah di rumah. Contohnya misalnya ada seseorang yang tangannya patah sampai siku. Lantas, apakah dengan tangan yang patah seperti itu dia tidak membasuhkan wudhu ke tangannya, sisa tangannya? Tentu tidak, maka tetap dibasuh sesuai dengan yang ia punya, sebisanya. Nah, dalam kondisi rukhsah, beliau menjelaskan bahwa pahala tidak hilang, insya Allah. Bagaimana dengan Idul Fitri? Nah, itu pertanyaannya, jawabannya adalah sama. Nah, ada sebuah kisah, ini diambil dari kitab Bukhari dalam bab yang khusus. Ada seseorang yang terlambat bangun saat sholat id. Lalu
ia pada akhirnya melakukan di rumah secara mandiri dengan diqodho 2 rakaat. Dan kalaupun nggak bisa melaksanakannya bersama orang-orang seperti di lapangan, maka dia melaksanakannya bisa sendiri atau bersama anggota keluarganya. Nah, saat wabah atau pandemi ini terjadi, maka sholat id itu tidak gugur. Jadi sholat id masih tetap bisa dilakukan dengan kondisi di rumah. Nah, bagaimana cara melaksanakan sholatnya? Nah, pelaksanaannya 2 rakaat sholat Idul Fitri seperti pelaksanaan sholat sunnah lainnya itu tidak masalah. Tapi kalau mau dilakukan sesuai dengan pada Idul Fitri biasanya dengan setelah takbir Allahu Akbar, lalu dilaksanakan 7 kali takbir di rakaat pertama, lalu di rakaat kedua 5 kali takbir, itu pun tidak masalah. Nah, di kondisi corona seperti ini, dengan sholat id yang ketinggalan tadi di kitab Bukhari dalam bab yang khusus itu disamakan hukumnya gitu, dikias. Jadi diperbolehkan dilaksanakan sholat sendiri di rumah. Lalu beliau juga menjelaskan bahwa ada sebuah kisah lain, contohnya adalah tempat sholat id di sebuah perkampungan yang sangat jauh gitu. Kemudian pada akhirnya mereka melakukannya di perkampungannya mereka sendiri. Karena untuk mencapai di tempat yang biasa dilaksanakan sholat id itu memakan waktu yang cukup lama. Dan di kitab Said Sabiq dijelaskan bahwa boleh dilakukan sholatnya. Bahkan sendiri-sendiri juga boleh. Nah, kemudian sekarang bagaimana dengan khutbah Idul Fitri? Nah, kalau khutbah Idul Fitri itu cukup dengan nasihat saja seperti ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak pakai khutbah juga tidak masalah karena hukumnya sunnah. Karena kondisinya sekarang ini berbeda, kita mengalami kondisi yang terbatas pandemi COVID-19, maka kita juga harus berpikirnya secara fikih, menerapkan amalnya juga secara fikih. Lalu hukum juga jangan berpikiran statis mengenai hukum. Jadi potensi kita melihat bahwa ini bisa mengalami dinamisasi, ada penyesuaian, karena potensi bahayanya bila kita melaksanakan seperti pada umumnya akan jauh lebih besar. Dan potensi bahaya ini dalam Islam harus dihilangkan. Seperti kalau misalnya mau tetap melaksanakan sholat id, pastikan satu kampung tersebut memang adalah kampung yang benar-benar steril, tidak ada masuk dan keluarnya, lalu memang kondisinya selalu di rumah, maka tetap laksanakan. Lalu bentuk ikhtiarnya tetap bisa dilakukan, kedepankan protokol kesehatan. Ikhtiarnya jadi harus maksimal, pastikan bahwa orang-orang yang turut hadir dalam pelaksanaan sholat tersebut apabila ingin dilaksanakan, pastikan orang-orangnya juga harus sehat. Jadi standarnya pun penuh dengan protokol dan harus dilaksanakan demi kemaslahatan bersama. Nah, kemudian saya mengambil ini dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila sholat online apakah bisa? Nah, zaman sekarang Masya Allah ya, semuanya serba daring, serba online. Nah, lalu beliau menyampaikan bahwa kalau sholat itu memang harus nyambung, dan yang paling memungkinkan itu justru adalah sholatnya di rumah masing-masing, tapi khutbahnya yang online. Jadi kalau sholatnya online, terus yang jadi imamnya di tempat lain, itu tidak dimungkinkan dan tidak bisa, karena sholat berjamaah itu identiknya dengan harus nyambungnya. Tapi juga dengan khutbah Jumat, memungkinkan hal ini terjadi. Sholatnya di rumah masing-masing, namun mendengarkan khutbahnya bisa melalui online. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang bagaimana bacaannya, apakah dizohirkan? Karena kalau misalnya pelaksanaannya sholatnya sendiri, maka biasanya kan lebih ke mendengarkan ke telinga sendiri ya, lebih ke sir gitu. Lalu jawaban beliau adalah hari raya pada umumnya dikeraskan. Nah, untuk sholat yang dilaksanakan sendiri, maka pastikan terdengar oleh telinga kita, seperti itu. Kalau kita sholatnya berjamaah dengan keluarga, maka pastikan keluarga kita mendengar takbir kita, mendengarkan bacaan kita, seperti itu. Nah, sekian sekilas tentang sholat Idul Fitri di tengah pandemi. Menutup dari saya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi hambanya, tapi kita juga tidak boleh memudah-mudahkan gitu. Allah tidak mempersulit sebuah hukum yang Ia tetapkan. Tentunya Allah kasih solusi dan Ia berikan semuanya dengan secara jelas dan perinci. Kita hanya tinggal mengikuti Rasulullah SAW selaku qudwah kita, suri teladan kita. Nah, Idul Fitri tinggal menghitung hari lagi. Namun dalam situasi pandemi COVID-19 ini, umat Islam disarankan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing, tidak dengan berkerumun seperti sholat Id pada biasanya. Lalu bagaimana kita memaksimalkan sholat Id di rumah saja? Bagaimana caranya sesuai dengan tinjauan usul fikih seperti yang sudah dijelaskan dan dipaparkan tadi oleh saya, diambil atau dikutip dari penjelasan Dr. Taufik Hulaini LCMA. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada penutup hari ini saya berterima kasih kembali kepada teman-teman yang telah menyaksikan dan menyimak pembahasan kita kali ini pada malam ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kalian dengan kebaikan yang sangat berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekhilafan datangnya dari saya pribadi. Kita sama-sama berjuang menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi mahasiswa, menjadi guru ke depan, menjadi sosok yang bisa membawa kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran, dan tentunya tak jemu merangkul siapa saja gitu. Saya pun masih fakir ilmu di sini, masih sangat belajar. Apabila terdapat kekurangan, mohon sekali untuk dikoreksi. Dan teman-teman yang solih-solihah semuanya, kepada teman-temanku yang Nasrani juga gitu ya, yang beragama berbeda, terima kasih apabila teman-teman juga turut support pada event kali ini, Ramadan 1441 Hijriah. Semoga banyak kebaikan yang timbul pada kesempatan hari ini. Dan karena momentumnya sudah mau lebaran nih, saya akan menunjukkan sesuatu. Di momentum terakhir ini saya mau mengucapkan
melewat kartu lebaran yang saya buat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kami dan amal ibadah kalian. Dari saya sekian. Afwan minkum. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Insya Allah. Tetap cuci tangan, jaga kebersihan, pakai masker, physical distancing, jaga jarak, dan semoga sehat. Dadah.